Epikuros dan kebahagiaan mencapai keseimbangan. Pendahuluan. Epikuros adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan pandangannya tentang kebahagiaan dan cara mencapainya. Filosofinya sering disalahpahami sebagai ajaran yang mempromosikan kesenangan fisik semata, tetapi pada kenyataannya ia menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Video ini akan mengupas konsep kebahagiaan menurut Epikuros, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana cara kita dapat menerapkannya dalam kehidupan modern untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan batin. Konsep kebahagiaan menurut Epikuros. Ciu definisi kebahagiaan. Bagi Epikuros, kebahagiaan adalah keadaan di mana seseorang terbebas dari rasa sakit fisik, aponia, dan gangguan mental, ataraksia. Kebahagiaan sejati bukanlah akumulasi kesenangan fisik, tetapi kondisi pikiran yang damai dan harmonis. 2. Teori tetefonia. Epikuros membagi kesenangan menjadi dua kategori utama. Kesenangan positif, seperti makanan enak atau pengalaman menyenangkan. Kesenangan negatif yaitu tidak adanya rasa sakit atau penderitaan. Menurutnya, kebahagiaan lebih sering ditemukan dalam kesenangan negatif, yaitu saat kita bebas dari rasa sakit atau kecemasan. 3. Kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Epikuros percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan manusia. Namun kebahagiaan ini tidak bergantung pada kemewahan atau kekayaan, melainkan pada pengendalian diri dan hidup selaras dengan kebutuhan alami. Perbedaan kebahagiaan dan kesenangan. Epikuros membedakan kebahagiaan dari kesenangan semata. Kebahagiaan melibatkan kedamaian batin dan kebijaksanaan, sementara kesenangan bisa bersifat sementara dan berlebihan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penderitaan. Prinsip-prinsip kebahagiaan Epikuros. Hedonisme moderate. Epikuros mendukung hedonisme, tetapi dalam bentuk yang moderat. Ia menekankan pentingnya menikmati kesenangan yang sederhana dan menghindari kesenangan berlebihan yang dapat membawa konsekuensi negatif. 2. Pengendalian nafsu dan keinginan. Menurut Epikuros, tidak semua keinginan perlu dipenuhi. Ia membagi keinginan menjadi 3 jenis. Kebutuhan alami dan perlu. Makanan, air, tempat tinggal. Kebutuhan alami tetapi tidak perlu. Makanan mewah, kenyamanan berlebih. Keinginan yang tidak alami dan tidak perlu, kekuasaan, kemewahan. Kebahagiaan sejati ditemukan dengan memenuhi kebutuhan yang sederhana dan alami. 3. Kemandirian dan kesederhanaan. Epikuros mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan mandiri, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa bahagia. 4. Persahabatan dan komunitas. Bagi Epikuros, persahabatan adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Hubungan yang sehat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi rasa takut. Sebelum kita lanjut, admin mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, and then back in the video one. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. 5. Penghindaran dari ketakutan dan kecemasan. Epikuros mengajarkan bahwa ketakutan, terutama ketakutan akan kematian dan dewa-dewa, adalah penghalang utama kebahagiaan. Dengan menggunakan akal dan logika, kita dapat mengatasi ketakutan ini dan mencapai ketenangan batin. Aplikasi dalam kehidupan modern. 1. Mengelola stres dan kecemasan. Prinsip ataraksia dapat membantu kita mengelola stres dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima keadaan yang tidak dapat diubah. 2. Membangun hubungan yang sehat. Mengutamakan persahabatan dan komunitas yang suportif membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. 3. Keseimbangan antara kesenangan dan tanggung jawab. Mengadopsi hedonisme moderat memungkinkan kita menikmati hidup tanpa terjebak dalam keinginan yang berlebihan atau tanggung jawab yang melelahkan. 4. Kesadaran diri dan penerimaan. Dengan memahami kebutuhan sejati kita dan menerima diri sendiri, kita dapat hidup lebih bahagia dan damai. Kesimpulannya, Epikuros menawarkan filosofi kebahagiaan yang relevan dan praktis, meskipun berasal dari masa ribuan tahun lalu. Dengan menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan, ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi dari membebaskan diri dari rasa sakit dan kecemasan. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan untuk menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna.